Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Kamelia Ulia Hidayah, Nyoman Kirana Sasi Anara, Raffi Adobi Sunaria, dan saya Aransa Aulia. Kami akan menjelaskan hasil kajian kami mengenai analisis faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap skor kebahagiaan negara-negara di dunia menggunakan analisis regresi linear berganda. Saya akan mulai dengan latar belakang kami. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan merupakan kondisi emosional dan psikologis yang ditandai oleh perasaan puas, nyaman, dan sejahtera dalam menjalani kehidupan. Kebahagiaan individu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya urusan pribadi, tetapi memiliki efek berantai yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Mengapa kebahagiaan dunia di era saat ini, kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya kesehatan mental, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan terus meningkat. Oleh karena itu, topik kebahagiaan menjadi semakin relevan untuk diteliti. Tidak hanya dari aspek psikologis, tapi juga sebagai indikator sosial ekonomi suatu negara. World Happiness Report atau WHR menjawab kebutuhan ini dengan menghadirkan data yang komprehensif dan valid mengenai tingkat kebahagiaan masyarakat di berbagai negara. Tiga alasan utama mengapa WHR menjadi sumber yang sangat penting. Yang pertama, WHR berfokus pada indikator sosial dan ekonomi yang relevan seperti PDB per kapita, dukungan sosial, kebebasan, dan persepsi terhadap korupsi. Dan yang kedua, data yang digunakan berasal dari survei internasional yang valid dan tersandar sehingga memungkinkan perbandingan antar negara secara adil dan akurat. Ketiga, WHR telah diakui oleh organisasi internasional seperti OECD sehingga data dan metodenya memiliki kredibilitas tinggi dalam penelitian ilmiah maupun pengambilan kebijakan. Melalui data ini, kita bisa mengungkap pola statistik yang menggambarkan dinamika kebahagiaan dengan cara yang terukur, sistematis, dan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode kuantitatif seperti regresi. Kemudian berikut adalah tujuan penelitian dari penelitian kami. Yang pertama, kami ingin melihat faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap perbedaan skor dari masing-masing skor kebahagiaan dari masing-masing negara. Kemudian kami juga ingin melihat kontribusi masing-masing peubah prediktor yang menjelaskan peubah respon. Dan yang terakhir, kami ingin mencari model terbaik yang dapat menjelaskan hubungan antara 6 faktor utama dengan skor kebahagiaan suatu negara. Kemudian berikut adalah peubah-peubah yang dipakai untuk yaitu peubah responnya dengan nama ladder score, dan untuk X1 sampai X6 ada log GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, dan perception of corruption. Peubah-peubah ini kami dapatkan dari Kaggle yang di-upload dari World Happiness, dan referensinya yaitu World Happiness Report pada tahun 2023. Dan berikut adalah cuplikan data yang kami gunakan. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian, prosedur analisis yang dilakukan adalah yang pertama itu melakukan eksplorasi data poba penjelas dan poba respon dengan menggunakan histogram, box plot, dan matriks kolerasi. Lalu yang kedua itu melakukan pendugaan persamaan regresi awal untuk semua poba penjelas. Yang ketiga melakukan pengujian multikolinitas antara semua poba penjelas menggunakan nilai VIF. Lalu yang keempat melakukan pengujian asumsi terhadap model awal yaitu asumsi Gauss-Markov dan uji normalitas Galat. Selanjutnya itu mendeteksi leverage pencilan dan amatan berpengaruh. Setelah itu menentukan poba penjelas yang paling berpengaruh terhadap poba respon menggunakan metode stepwise. Selanjutnya melakukan pendugaan model terbaik dengan menggunakan metode seleksi poba penjelas yaitu forward, backward, dan stepwise. Dan metode B-subset dengan melihat nilai perbandingan AIC. Yang selanjutnya itu menguji kembali asumsi model terakhir yang telah dipilih. Selanjutnya menguji kelayakan model terbaik dengan menggunakan PRESS, uji F simultan, dan uji T parsial. Dan yang terakhir itu melakukan interpretasi model terbaik. Lalu, selanjutnya ada eksplorasi data. Kami menggunakan histogram, scatter plot, dan matriks kolerasi antara Y dan X. Terlihat bahwa POBA X1, X2, X3, dan X4 memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap perubahan respon, terutama X2 dengan nilai korelasi sebesar 0,838. Lalu POBA X5 dan X6 memiliki hubungan yang cukup lemah dengan POBA respon. Lalu terdapat korelasi yang cukup kuat antara X3 dan X1 yaitu sebesar 0,84. Selanjutnya, kami melakukan eksplorasi data untuk POBA Y dengan histogram dan box plot. Dari histogram terlihat bahwa data memiliki sebaran yang hampir normal dengan kecenderungan sedikit miring ke kiri. Lalu sebagian besar skor kebahagiaan di antara 5 hingga 7. Lalu untuk box plot terlihat bahwa median berada sedikit di atas
tengah kotak pada box plot, dan terdapat satu pencilan dengan skor di bawah 2, yang mengindikasikan bahwa satu negara dengan tingkat kebahagiaan yang jauh lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Lalu untuk pendugaan model regresi awal, kami menggunakan seluruh proba penjelas yang sebelum dilakukan analisis lainnya, seperti pengecekan pencilan atau amatan berpengaruh. Lalu ini tampilan persamaan awal regresi linear berganda untuk semua proba penjelas. Untuk model regresi awal ini menghasilkan nilai R-square sebesar 0,828 dan adjusted R-square sebesar 0,82. Lalu untuk pendeteksian multikolinialitas, terlihat bahwa X1 sampai X6 tidak terdapat multikolinialitas yang dilihat bahwa nilai VIF-nya kurang dari 10 pada taraf nyata 5%. Sehingga tidak perlu proses reduksi peubah penjelas. Kemudian berikut adalah hasil dari uji asumsi pada model awal. Didapatkan bahwa asumsi normalitas dan homoskedasitas itu tidak terpenuhi, artinya sisaan tidak menyebar normal dan ragam sisaan tidak homogen. Untuk asumsi autokorelasi dan nilai harapan sama dengan 0 itu terpenuhi. Karena dua asumsi tadi tidak terpenuhi, maka diperlukan penanganan untuk membuat modal terbaik yang dapat menjelaskan skor kebahagiaan dari 6 faktor sosial ekonomi tersebut dalam suatu negara. Untuk pendeteksian pencilan dan titik leverage, kami menggunakan batas leverage yaitu 0,088 dan batas outlier itu bernilai 2. Untuk menentukan amatan berpengaruh, kami menggunakan jarak Cook dan jarak Davids yang menghasilkan jumlah pencilan itu 10, titik leverage 11, dan amatan berpengaruh itu 11. Dan di tabel di kiri ada negara-negara yang menjadi amatan berpengaruh. Untuk studi kasusnya, Hong Kong itu salah satu yang anomali, memiliki PDB per kapita yang tinggi, namun skor kebahagiaan yang rendah. Sebaliknya, negara seperti Chad, Uganda, dan Ethiopia memiliki pendapatan yang rendah, namun persepsi kebahagiaan yang tinggi. Jadi, nilai kebahagiaan itu tidak selalu sejalan dengan indikator ekonomi. Selanjutnya untuk peubah penjelas paling berpengaruh terhadap respon, di sini kami menggunakan stepwise regression berbasis LC dan diperoleh peubah yang paling berpengaruh terhadap respon itu S1, S2, S4, dan X6. Next. Selanjutnya untuk model terbaik, kami menggunakan metode backward, forward, dan stepwise. Dan diperoleh model terbaik yang terdiri dari variabel X1, X2, X4, dan X6 yang memiliki adjusted R-square tertinggi sebesar 0,868 dan AIC terendah yaitu 18,523. Boleh di next. Selanjutnya, untuk pengujian asumsi model akhir, model regresi telah memenuhi asumsi klasik yaitu normalitas, homoskedastisitas, non-autokorelasi, dan linearitas pada taraf nyata 5%, sehingga layak digunakan sebagai dasar interpretasi dan prediksi lebih lanjut. Next. Selanjutnya, untuk pengujian kelayakan model akhir, model terbaik dipilih berdasarkan nilai PRAS terkecil sebesar 20,055, lalu uji simultan menghasilkan nilai P kurang dari 2,26 kali 10 pangkat 16, lalu secara parsial X1, X2, dan X4 berpengaruh positif, sedangkan X6 berpengaruh negatif secara signifikan terhadap perubahan respons, dan menghasilkan R-square sama dengan 0,872 dan adjusted R-square sama dengan 0,868. Next. Akhir, kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama, peubah signifikannya, PDB per kapita, dukungan sosial, kebebasan mengambil keputusan, dan persepsi terhadap korupsi terbukti berpengaruh signifikan terhadap skor kebahagiaan negara. Yang kedua, interpretasi model akhir, model regresi yang terbentuk mampu menjelaskan 87% variasi kebahagiaan antar negara dan memenuhi seluruh asumsi klasik regresi. Ketiga, pengaruh pencilan. Penghapusan data yang terindikasi pencilan turut meningkatkan validitas dan stabilitas model. Dan kesimpulan terakhir, pengaruh faktor sosial ekonomi berdasarkan analisis terbukti kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap nilai kebahagiaan suatu negara. Saran yang bisa kami berikan yaitu untuk penelitian selanjutnya mempertimbangkan penggunaan rubris linear regression atau quantile regression untuk menangani pencilan secara lebih efektif tanpa harus menghapus data, menggunakan pendekatan data panel untuk mengevaluasi dinamika skor kebahagiaan antar waktu, dan juga memperluas cakupan peubah penjelas dengan memasukkan faktor tambahan seperti tingkat pendidikan, indeks stabilitas politik, dan lain-lain untuk meningkatkan kekayaan interpretasi model. Mungkin pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai analisis faktor-faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kebahagiaan antar negara berdasarkan data World Happiness Report 2023. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga bermanfaat.